anak-anak, assalamualaikum. Ya, baiklah di sini ibu akan menjelaskan kembali katanya masih kurang paham tuh tentang pertidaksamaan ya, sistem pertidaksamaan kuadrat dan dua variabel. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang sistem pertidaksamaan campuran linear dan kuadrat ya. Nah, sekarang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Berarti kita akan membahas tentang pertidaksamaan dua variabel ya. Di sini ingat bentuk umumnya untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu pangkat tertingginya itu 2 ya. Nah, ini merupakan soalnya. Kita lihat gambarlah grafik himpunan penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan ya. Yang pertama itu Y lebih dari X kuadrat plus 5X plus 6. Dan yang kedua, Y kurang dari min X kuadrat plus 4X plus 21. Nah, tidak jauh dari yang pertama tadi yang kemarin Ibu jelaskan. Langkah yang pertama itu sama ya. Kita gambar dulu grafiknya dengan cara menentukan titik potong dan juga titik puncak. Kenapa titik puncak? Karena ini merupakan pertidaksamaan kuadrat ya. Di sini sumbu X ya. Pertama tentukan titik potongnya sumbu X di mana Y itu sama dengan 0 dengan syaratnya Y sama dengan 0. Sehingga didapatlah titik potongnya. Ini kita gunakan dengan cara pemfaktoran ya. Jika dikalikan 6, jika dijumlahkan 5 kan 2 tambah 3 5 ya. 2 kali 3 6 tuh. Jadi dapatlah di sini X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Ini titik potongnya. Kemudian yang sumbu Y itu dimana syaratnya X sama dengan 0. Tinggal kalian masukin saja tuh. Soalnya kan X kuadrat plus 5X plus 6 tuh. Kita masukkan X-nya digantikan dengan 0. Jadi 0 kuadrat plus 5 kali 0 plus 6. Sehingga didapatlah 6 ya. Jadi pada sumbu Y itu titik potongnya 0,6. Kemudian titik puncaknya. Nah, ini titik puncaknya min B per 2A. Ini sudah Ibu jelaskan kemarin ya. Tinggal kalian masukin saja tuh nilai-nilainya. Koefisien yang pertama itu dari soal tadi ya. Dimana A itu 1, B-nya 5, C-nya 6. Sehingga kalian masukkan tuh nilai-nilainya. Sehingga didapatlah di sini min 5 per 2, min 1 per 4. Nah, untuk kemudian karena di sini nilai A-nya tadi kan 1, maka grafiknya pasti akan menghadap ke atas ya. Ini kita lihat nih untuk grafiknya nih. Nah, menentukan titik ujinya. Ini untuk menentukan daerah himpunannya ya. Untuk menentukan daerahnya. Jadi kita gunakan titik uji yaitu 0,0. Apakah dia benar atau salah? Nah, di sini ternyata hasilnya salah ya. 0 lebih dari 6. Apakah 0 itu lebih dari 6? Ternyata salah. Berarti titik uji dari 0,0 tadi ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini makanya yang diarsir itu bukan yang di sini ya. Ternyata yang di dalam sini ya. Nah, kemudian langkah yang kedua sama seperti langkah pertama ya. Langkah kedua itu kita tentukan juga titik potongnya dan juga titik puncaknya. Ini Ibu gunakan dengan cara pemfaktoran semua nih. Ini kan 21 ya. Jika dikalikan 21, jika dijumlahkan hasilnya 4. Di sini ya. 7 kali 3 itu kan 21 tuh. Kemudian 4 dikali 7 dikurang 3 itu kan hasilnya 4. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan min 1 ya. Koefisiennya min X ya, X kuadrat. Min 1 artinya koefisiennya. Nah, untuk mencari akar-akarnya itu kan min X kuadrat plus 4X plus 21. Kita kalikan dulu biar mudah cari cara titik potongnya. Kita kalikan dengan min 1. Jadi min X kuadrat kalikan min 1 hasilnya dari X kuadrat. Kemudian positif kalikan min 1 hasilnya min 4. Positif 21 dikalikan min 1 hasilnya min 21. Sehingga kita bisa mencari akar-akarnya ya. Jadi dapatlah di sini
X min 7 dan X plus 3. Ingat, kalau soalnya ada negatif kayak gini, kalian coba dulu deh dikalikan dengan cara min 1 sehingga membentuk persamaan kuadrat bernilai positif ya, nilai A-nya, agar bisa kita cari dengan cara pemfaktoran gitu ya. Kalau memang tidak bisa dengan cara pemfaktoran, maka kita gunakan rumus ABC. Nah, kemudian sumbu Y ya, sumbu Y ini artinya X sama dengan 0. Jadi tinggal masukkan saja tuh nilai-nilainya. Nah, di sini min. Nah, untuk yang ini kenapa nggak pakai yang ini? Ya kita balik lagi ke atas ya, soal yang pertama tadi kan min, kita masukkan dengan sesuai soal. Kalau ini kan untuk mencari akarnya saja, sehingga kita kalikan dengan min 1 gitu ya. Jadi untuk menentukan sumbu Y dengan X sama dengan 0, kita balik lagi ke soalnya. Jadi min X kuadrat plus 4X plus 21, sehingga di sini dapatlah min 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 21, sehingga hasilnya 21. Sehingga titik potong pada sumbu Y itu 0,21 ya. Nah, kemudian titik puncaknya ya. Titik puncaknya ini sudah Ibu jelaskan nih kemarin ya. Tadi sudah Ibu jelaskan juga ya, bisa kalian pahami sendiri. Kemudian nilai A-nya, ingat soalnya tadi kan min ya, sehingga min 1 nilai A-nya, maka grafiknya jelas menghadap ke bawah. Nah, kemudian kita menentukan titik ujinya. Apakah benar nih titik ujinya yang 0,0 itu merupakan daerah himpunan penyelesaian? Jika benar, berarti itu merupakan daerah arsilanya ya. Tuh, kemudian kita lihat nih gambarnya ya. Nah, ini gambarnya ya. Gambarnya. Nah, titik potong yang X pada sumbu X tadi kan 7,0 dan min 3,0. Berarti di sini ya. Kemudian daerah himpunan penyelesaiannya tadi sudah jelas melalui titik ujinya itu berada di 0,0. Ini udah benar nih. Kemudian titik puncaknya berapa tadi? Masih ingat nggak itu tadi ya? Ini di titik ujinya, titik puncaknya itu yang X-nya, yang Y-nya itu kan 25 tuh. Kemudian yang X-nya itu 2 ya. Nah, ini. Nah, dari sini ya. Kemudian melalui titik pada sumbu Y itu 21. Maaf ya, gambar Ibu berantakan nih di sini. 19, 20, 21 nih melalui 21. Nah, kalau pakai biasanya kalau rapi itu sebenarnya pas ya. Ini karena tidak rapi jadi agak ya seperti ini. Jadi gambarnya, jadi harap dimaklumi ya. Nah, jadi ini gambarnya ya, gambar untuk yang pertidaksamaan kuadrat yang kedua tadi. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, ingat menentukan titik potong kedua grafik. Sama ya, sama seperti yang kemarin Ibu jelaskan. Nih, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 21. Bagian pertidaksamaan ini kita pindah ruas ke sebelah sini, sehingga membentuklah dia membentuk persamaan kuadrat, sehingga didapatlah nih, ini Ibu gunakan cara pemfaktoran. Tapi kalau kalian tidak bisa menggunakan pemfaktoran, boleh gunakan rumus ABC ya. Rumus ABC itu boleh kalian lihat yang kemarin sudah Ibu share ya materinya, sehingga didapatlah akar-akarnya itu X sama dengan 5/2 dan X sama dengan min 3, sehingga titik potongnya yang 5/2 tadi kita masukkan ke persamaan yang di atas ini, boleh yang pertama atau yang kedua, terserah kalian, akan hasilnya sama nantinya ya. Yang kedua X sama dengan min 3, berarti nanti hasilnya 0. Nah, di sini nih kita lihat nih ya. Kita lihat pada gambar selanjutnya, yaitu langkah terakhir nih, langkah keempat, menggabungkan kedua grafik. Grafik yang pertama ini kan, nah ini grafik yang pertama di mana daerah himpunan penyelesaiannya kan bukan di sini ya, tadi kan 0. Nih
0 itu kan merupakan gambar yang ini ya, daerah himpunan yang ini. Nah, sekarang yang ini. Kita lihat. Ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya kan setelah digabungkan ke gambarnya. Ini yang pertama, padahal yang ini kan merupakan daerah himpunan penyelesaian karena dipotong dengan grafik yang ini sehingga didapatlah ini hilang kan, ini padahal ini tadi merupakan daerah himpunan penyelesaian karena sudah dipotong dengan titik potongnya nih, sehingga inilah merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Baiklah, sampai di sini materi yang ibu sampaikan ya. Jika memang sudah paham ya alhamdulillah, tapi kalau belum paham boleh tanyakan kembali dengan ibu ya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.